وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Saya ceramah di rumah sakit, di masjid yang ada di dalam rumah sakit biasa, tapi ceramah di masjid yang punya rumah sakit baru di Gumawa. Jauh sudah berjalan, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat, macam-macam yang dilihat. Tapi apa yang saya lihat di Kecamatan Blitar, di Gumawa, cerita ini mesti disebarkan ke seluruh Nusantara, supaya saudaraku dari Sabang sampai Papua tidak hanya sekedar membangun masjid, tapi ada yayasannya dan punya program-program sampai 16 program. Klinik 1, klinik 2, SDIT, SMPIT, Madrasah Sanawiyah, Badan Amil Zakat, SMK, Muslimat, pokoknya banyak, bolak-balik dihafal tadi, tak hafal-hafal. Jadi saya mengajak kepada seluruh pengurus masjid se-Indonesia yang selama ini hanya seminar ke seminar, yang selama ini pembekalan sudah bagus, tapi kalau mau melihat aksi yang nyata, saya sudah sampai melihat rumah sakitnya, karyawannya lebih 300 orang, lengkap dengan unit gawat darurat, lengkap dengan pelayanan COVID-nya. Maka tidak ada yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada orang selama ini memahami namanya dakwah itu ceramah, yang namanya dakwah itu tausiah, yang namanya dakwah itu khutbah, ada satu lagi dakwah melalui rumah sakit. Kenapa dakwah melalui rumah sakit ini lebih efektif? Karena orang di rumah sakit itu sejengkal dari malaikat maut. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang kaya, pejabat, pengusaha, rakyat jelata, kalau sudah masuk rumah sakit, maka harapan sudah tak lagi lama. Di saat dia terbaring di unit gawat darurat, di ruang ICU, disitulah kesempatan untuk mendakwahi dia. Betul? Jadi siapa yang mau ceramah, pergilah ke rumah sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceramahnya orang sehat itu biasa, tapi siapa yang dijenguk saat dia sakit, itu kesannya luar biasa. Melihat orang ketika dalam keadaan tenang, senang, kenyang, biasa, tapi ketika kita jenguk saat kemalangan, saat meninggal, itu menjadi kesan yang luar biasa. Pak Bupati berkesan pertemuan kami pertama kali ketika 40 hari almarhumah, mudah-mudahan ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Wafi'laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Orang-orang tua yang sudah mendahului kita, kawan sahabat tetangga jiran, kawan sekolah yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang ada ditinggalkan dalam kesabaran, yang sudah mendahului kita diberikan kelapangan, diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sebelum kemari saya diajak mampir singgah sebentar, ada satu ruangan. Saya lihat makanan, minuman, kue-kue lengkap. Saya sangka untuk makan kue, rupanya mau melihat presentasi bahwa ada tanah wakaf 13,5 hektar sudah diletakkan batu pertama, membangun pondok pesantren. Di sana ada tahfiz Quran, anak-anak akan dididik, cantik, megah, indah, lengkap dengan bangunannya, gambarnya sudah kami lihat. Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini terwujudlah pondok pesantren yang besar. Kata
Habib Mahdi tadi, peletakan batu pertamanya sudah diletakkan oleh Pak Gubernur, Pak Haji Erman Deru. Kata Habib Mahdi, 5 tahun lagi Ustadz Somon akan datang. Saya pikir nampaknya malaikat maut mesti menunda kematian. Mana bisa umur ditunda-tunda Pak Ustaz? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan walau sesaat. Betul. Dapat hadis mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin sering-sering menyambung tali silaturahim. Abdul Somad datang ke kecamatan Belitung. Saya mau belok ke Belitung aja. Lalu kemudian sampai di Gumawang, maka niat utamanya bukan ceramah, niatnya adalah menyambung tali silaturahim. Ada yang menarik dari kata sambutan Pak Bupati tadi, kami berbeda untuk bersama. Berbeda, macam-macam warna-warni, tapi justru dengan perbedaan itu bisa hidup bersama, membangun masjid, membuat yayasan, membuat program-program. Ini yang perlu di kota besar, megah, mewah, cantik masjidnya, tapi ternyata karpetnya masih hutang. Tapi di tempat kita, saya pertama sampai, saya tengok sawah cantik indah, padi, ada sungai, ada mata air. Ini apa nih Habib Mahdi? Kata Habib Mahdi, ini kecamatan Pak Ustadz. Ini yang sedang kita lihat ini adalah awalnya desa, tapi di sini masyarakat bisa membangun sebuah peradaban baru, tapi berdasarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah semua berawal dari masjid. Ada rumah sakit, tak punya masjid. Ada universitas, tak ada masjid. Ada kantor pejabat, masjidnya hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Tapi di tempat kita semua berawal dari masjid. Rumah sakit nyusul, sekolah tahfiz Quran datang belakangan. Pertama sekali dibangun adalah masjid. Ini mengikut Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Bahkan di dunia ini, bangunan yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin, bangunan yang pertama dibangun, wudi'a linnas, yang pertama dibangun untuk manusia, lallati bi Makkah, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, itulah dia Masjidil Haram. Setelah dibangun Masjidil Haram, apa yang kedua ya Rasulullah? Masjid Nabawi. Belum, Masjidil Aqsa di Palestina. Kam bainahuma, berapa jaraknya? 40 tahun. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, satu ayat menceritakan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Kuba sebelum masuk ke Madinah. Ada suatu tempat namanya Kuba, tidak ada hubungan sama Fidel Castro, itu Cuba. Sedangkan yang ini adalah pakai Kuba. Maka di sana Nabi sampai hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Maka 4 malam Nabi mampu mendirikan masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Hari Jumat Nabi bertolak menuju Yasrib sebelum namanya berubah menjadi Madinah. Di sana mereka mewakafkan tanah. Nabi membeli tanah dan Nabi ikut mewakafkan. Padahal cukup sebagai Nabi, tapi dia ingin mendapatkan amal jariah sebagai orang yang berwakaf. Jadi Masjid Nabawi, tempat kita sholat di Madinah, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita bisa ke Masjid Nabawi, bisa melaksanakan haji dan umrah, mengucapkan
salam langsung di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraisyah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang Arab Quraisy yang datang dari Makkah Muhajirin, ada suku Aus dan Khazraj yang bukan Quraisy yang ada di kota Madinah. Berbeda tapi bisa bersama. Jadi apa yang dibangun di Gumawang ini adalah cikal bakal kehidupan di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan ini semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di tengah kesibukan bulan puasa, lapar baru berbuka, capek, ini malam libur, malam Sabtu mestinya duduk di rumah bersama keluarga. Bapak Ketua DPRD datang, Bapak Bupati datang, Bapak Kades datang. Di mana-mana kadang Ustadz Abdul Somad ceramah, apa kata protokol? Yang kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili. Tapi alhamdulillah malam ini berkumpul bersama. Setiap langkah kita insya Allah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat insya Allah. Dosa hapus tapi hutang tak lunas. Alhamdulillah, setiap tapak-tapak kaki di masjid ini itu akan bersaksi nanti di hari akhirat bahwa orang ini pernah ke masjid. Ada orang ketika diperiksa catatan amalnya ke masjid masuk cuma 2 kali. Yang pertama waktu akad nikah, yang kedua waktu jenazah. Tapi masyarakat Gumawang, masjid sampai mau meletup tak muat. Di luar hampir jendela, mengintip ke kanan, mengintip ke kiri, mengintip dari tengah tak bisa karena kacanya berbunga-bunga. Seperti hatiku padamu. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda di atas, anak-anak muda di atas, inilah calon pemimpin bangsa masa depan. Mereka ini yang akan jadi bupati, jadi gubernur. Cuma agak lama sedikit. Kalau dari mudanya sudah di masjid, suka pengajian, tertarik kepada tabligh akbar. Tadi saya masuk dibawa dari belakang. Pas saya tengok, mana masjid yang dibangga-banggakan orang Gumawang? Mana masjid? Saya tengok, oh masjidnya rupanya di gang-gang kecil aja. Rupanya masuk dari belakang. Kenapa kita tidak masuk dari depan? Jawabannya sekarang, siapa yang sanggup menembusnya? Tak ada yang sanggup menembus. Jadi yang di belakang itu anak-anak muda pakai baju silat hitam, rupanya hanya sanggup menembus dari pintu belakang. Dari depan sudah padat sepadat-padatnya. Yang saya pikirkan tadi lama waktu duduk, cemana lah orang di sholat tarawih tadi. Sholatnya di sekitar Masjid At-Taqwa Pak Ustadz. Setelah itu kami pun datang berduyun-duyun. Kami sangka Ustadz Somad tarawih, rupanya dia tak tarawih. Saya bersama Habib Mahdi, bersama Ustadz Kemas Ali sudah tarawih di rumah Bapak Pembina. Kenapa Ustadz tak tarawih di sini? Kalau tarawih di sini khawatir tak ada yang menjaga, sibuk jamaah selfie nanti. Ini perlu dijelaskan supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menyangka masjid itu cuma untuk tempat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir. Tapi ternyata masjid bukan hanya sebagai tempat sholat. Masjid sebagai tempat menuntut ilmu. Ilmunya tidak hanya untuk orang tua. Sekarang banyak masjid isinya orang-orang tua semua. Judul pengajian
malam kedua judulnya malam pertama di alam kubur. Tapi Masjid At-Taqwa di sebelahnya ada TK. Ustadz Somad, ini tempat pertemuan kita ini adalah TK Ustadz Somad. Inilah anak-anak yang dididik dari kecil sudah mulai. Kalau dia TK-nya di samping masjid, otomatis orang tuanya mampir ke masjid, anak-anaknya dibawa ke masjid, maka kepalanya sudah merekam. Aku dulu sekolahnya di samping masjid. Maka sampai tua dia akan teringat dengan masjid. Sampai dia punya anak, punya istri, punya cucu, dia akan cerita, ayah dulu TK-nya di mana? Ayah dulu TK di samping belakang Masjid At-Taqwa. Di TK ayah itu dulu pernah mampir Ustadz tahun 2022. Siapa namanya ya? Almarhum Abdul Somad. Karena guru-guru mereka bercerita, manusia adalah cerita. Kalau bahasa kampung kami, man make story. Manusia bisa membuat cerita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan cerita. Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Qarun, cerita tentang Namrus, cerita tentang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kaya pernah punya jabatan, diamanahkan Allah jabatan, ujung tinta penanya berlaku, tanahnya luas 13,5 hektar, dia wakafkan fisabilillah lengkap dengan kolam-kolamnya. Namanya Pak Ustadz, cari sendiri. Inilah tanah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Karena tanah wakaf tak bisa dihibahkan, tak bisa dijual belikan, tak bisa diwariskan. Adapun orang-orang kaya, pejabat-pejabat yang ada di Gumawang, yang tanahnya luas, begitu dia mati meninggal dunia, diambil anak, diambil cucu, diambil istri, diambil suami, istrinya diambil lagi oleh brownies, produk manis. Akhirnya kau hanya menjadi santapan cacing tanah. Mobil dibawa ke kantor Samsat, balik nama. Kenapa namanya diganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Surat tanah dibawa ke akte notaris, ganti nama, bawa ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Kenapa? Karena petugas pajak tidak akan mengutip pajak ke liang lahat. Kita hanya sekedar cerita. Ada juga orang mewakafkan tanah. Pak Ustadz Somad, saya terkesan dengan ceramah Ustadz. Itu tanah semua saya wakafkan Pak Ustadz. Tanah siapa? Entah. Semana mewakafkan tanah tak jelas pemiliknya. Tapi ini Masya Allah, tabarakallah, tanahnya cantik, strategis, gambarnya bagus. Peletakan batu pertamanya sudah diletakkan Pak Gubernur, dan saya sudah ceramah di mana-mana untuk peletakan batu pertama masjid, pesantren. Jangan undang Abdul Somad. Jadi tepat betul saya tak diundang peletakan batu pertama, karena beberapa peletakan batu pertama yang saya letakkan tak bertambah-tambah batunya, belumut batunya. Tapi begitu diletakkan oleh orang yang punya jabatan, punya kekuasaan, dengan tanda tanganmu kau tolong agama Allah. Pejabat tak perlu menggelegar berkhutbah, pejabat tak perlu ceramah, dia cukup dengan tanda tangannya, maka itulah yang akan menjadi amal jariah. Betul? Jabatan tak lama, hanya 2 periode kalau tak datang KPK. Jabatan tak lama, hanya 10 tahun, tapi kalau dipakai untuk menolong agama Allah, kekal abadi sampai hari kiamat. Masjid At-Taqwa Gumawang jadi saksi bahwa sampai hari kiamat masjid ini tetap ada orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
isya, tarawih, witir, tadarus, i'tikaf, duha, anak-anak pagi mengaji. Beruntung siapa yang mewakafkan tanah, beruntung siapa yang mewakafkan semen, batu bata. Kalau mau dicari kurangnya masjid ini tak ada. Apa yang mau dicari kurangnya? Kaligrafinya mantap, kubahnya mantap, awannya dekat, lampu cantik, sananya tak hidup aja. Udah terang benderang, tak usah dihidupkan. Mubazir, orang mubazir saudara setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita bantu? Masjidnya sudah selesai, rumah sakitnya cantik, SMK-nya ada, SDIT-nya ada. Masih terbentang tanah 13 hektar setengah. Masih ada kesempatan untuk menyumbang. 5 tahun dikasih waktu. Yang bisa mengasih batu bata, kirim batu bata. Tak bisa batu bata, agak kecil sedikit, batu kerikil. Batu kerikil tak juga bisa. Pasir tak juga bisa. Semen, debu tak juga bisa. Mati aja lah. Tak ada guna kau hidup. Buat semak Sumatera Selatan ni aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau jadi pesantren yang 13 hektar setengah dengan gedungnya yang indah, saya waktu menengok gambar ditampilkan tadi tak bisa berkata apa-apa, macam menengok kucing Anggora. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini berita harus di-share. Anak-anak muda yang punya vlog, buat vlog. Yang punya channel, buat channel. Ceramah Abdul Somad nampaknya memang digumawa, tapi ditonton orang dari Sabang sampai Papua. Kenapa? Akan disiarkan di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ala al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kotak itu tadi salah. Kenapa ke sana? Ke sini dulu karena ikan-ikan besar di sini. Sebarkan keliling ibu-ibu yang punya cincin, yang punya gelang, yang punya anting, yang punya subang. Jangan cincin, gelang, anting banyak-banyak. Nanti kalau ibu mati diambil bapak untuk modal kawin lagi. Betul atau tidak, Pak? Tengok Bu, mengaku mereka punya perhiasan tak apa-apa. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak, nampaknya makan tuan senjata ini. Waktu pada untuk yang bertugas sebagai duta infak untuk menjalankan tugasnya. Kami juga mohon penjelasan dari hadirin jamaah sekalian untuk bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren Hafiz Al-Quran Al-Taqwa. Sekali lagi kami sampaikan konsennya kepada hadirin wal jamaah. Saya ceramah tidak duduk di atas kursi ini karena kalau lama-lama saya duduk ini rasanya macam Fir'aun. Itulah maka saya tegak berdiri. Tak sopan ada orang tua di bawah,
ada Pak Bupati, ada Bapak Anggota Dewan, ada Habib, ada Ustadz. Jadi saya berdiri ini merasa anak TK sedang latihan ceramah. Dulu kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu tak ceramah di kursi? Tapi saya tidak menyalahkan para habaib tuan guru yang di kursi. Saya pun nanti sampai masanya ada juga masa di kursi. Yang penting niat kita baik, husnuzon, semuanya baik, insyaallah, amin. Yang ngasih 2000 kita husnuzon, mungkin utangnya banyak. Yang ngasih 100.000 kita husnuzon, mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Ini mohon maaf semua sorban ini resmi kan? Takutnya ada yang tak resmi. Ustadz Somad ini suuzon saja. Bapak Ibu, Masya Allah, ibu-ibu semuanya, walaupun kecil, tapi kalau kita beramai-ramai, mana yang lebih baik? 1 ekor ikan paus atau ikan teri tapi 1 kontainer? Bagus ikan teri banyak. Karena kalau paus mati 1 selesai. Tapi kalau ikan teri melimpah ruah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kepada anak belum tentu bisa membantu. Iya kalau anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh. Habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang yang bersedekah itu nanti di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini saya ceramah, ada atapnya, ada mimbarnya, ada kubahnya, tapi nanti di padang mahsyar tak ada atap. Wa takunul jibalu kal ihnil furush. Gunung-gunung tercabut. Kalau gunung tercabut, apalagi atap masjid. Kalau gunung tercabut, apalagi rumah. Di mana kita bernaung? Kita bernaung di bawah sedekah. Jadi Pak Haji yang mewakafkan tanah 13 hektar setengah, itu naungannya itu macam flyover nanti di akhirat. Adapun yang mengasih duit 5.000 itu macam koran bekas. Ustadz Somad ini menyepelekan sedekah. Jangan berkecil hati. Yang bersedekah 2.000 perak pun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi tetap dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang 2.000 itu apa? Ongkos masuk WC, buang air kecil. Nah, jadi yang ngasih 2.000 masuk surga juga, cuma agak-agak dekat WC sedikit. Tapi kalau jamaah ini mengaji, dia paham mana ada WC di surga. Di surga itu orang tidak buang air besar, tak buang air kecil. Jadi Ustadz pun tak selamanya juga cakapnya itu bisa dipegang. Ustadz Somad diluruskan kalau dia salah, maka jamaah ini semuanya akan masuk surga Jannatul Firdaus. Siapa yang mengatakan kita masuk surga? Nabi, bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya? Terserah, kalau tak percaya terserah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid At-Taqwa sudah selesai. Kaligrafi, tiangnya, AC-nya, kipasnya, lampunya, karpetnya sudah selesai semua. Tapi masih ada 13 hektar setengah lagi. Pembina-pembina ini tak bisa tidur lelap. 13 hektar setengah. Orang Islam tidak bisa nyaman pikirannya sebelum terwujud ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah nanti di akhir acara dihitung duit ini semua, walaupun tak sempat menghitungnya karena nampaknya duit ini banyak betul. Nanti tetap dilaporkan oleh panitia hasil perolehan dari uang sorban dan kotak tabligh akbar berjumlah hampir 3 miliar rupiah. Awas kalau tak sampai. Tapi nampaknya masyarakat Gumawang dia tidak semuanya ngasih duit cash. Kenapa?
karena mereka langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Mana? Saya sebetulnya mau nengok foto saya dengan Habib Mahdi ya. Kayak saya aja mau nengok nomor rekening. Nomor rekening, jangan lupa catat nomor rekening. Ada nomor rekeningnya Pak Mumpina di depan. Nah, tengok nomor rekening. Kalau ada saya umumkan sekarang. Oh, begitu diumumkan kepada seluruh jamaah dimanapun berada, saudara-saudaraku orang-orang Sumatera Selatan, orang Palembang, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat di Jeddah, di Saudi Arabia. Ini sekarang sedang pembangunan pesantren menjadi kekal abadi. Kalian yang kaya bukan karena rumah kalian besar, bukan karena mobil mewah, tapi kalau kalian mampu kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mereka pun langsung mengambil HP, langsung dicatatnya Bank Syariah Indonesia, Bank Sumsel Syariah, langsung ditulisnya, langsung dikirimnya. Setelah itu dia pun menangis, habis tisu, menangis. Tanya sama istrinya, abang haru bang? Abang bukan terharu betul, salah ketik. Rencana mau ngasih 100.000, kepencet nolnya 6 kali. Terkirim. Itulah judul lagu Putus Tak Bisa Disambung. Mau diminta balik tak bisa, ditelepon ke BSI Bank Sumsel Syariah, mohon maaf Bapak, tidak bisa ditarik kembali. Akhirnya menyesal dia. Ketika dia mati menghadap Allah, duitnya di bank ada 10 miliar, yang dikirimnya 1 juta, yang dibawanya mati yang 10 miliar, apa yang 1 juta? Saya ulang sekali lagi, ada orang kaya Sumatera Selatan, tak tahu tak di mana, duitnya di bank 10 miliar, yang dikirimnya 1 juta, itu pun karena salah pencet, mati dia. Yang dibawanya mati menghadap Allah, yang dilihatnya di akhirat, yang mengalir sebagai amal jariah, yang 10 miliar atau yang 1 juta. Serahkanlah dompet beserta isi dan kartu-kartu kredit. Kalau mau menghadap Allah, yakin tak kita ini akan mati? Yakin. Kalau sudah mati, yakin tak kita ini akan dimakan cacing tanah? Yakin. Kalau sudah dimakan cacing tanah, yakinkah bahwa kita tak akan balik lagi ke dunia? Yakin. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Bank Sumsel Syariah 80 805009002072. Banyak betul kosong ini. Kirimkan pembangunan pesantren Yayasan Masjid At-Taqwa Gumawa, Bank Sumsel Syariah 805009002072 sebelum malaikat maut datang. Kalau sudah datang malaikat maut, ketika itu mayat-mayat ditanya Allah Ta'ala, ayatnya ada dalam Al-Quran, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Mau. Nyaut mayat. Hai mayat-mayat, apa kata mayat? Ada diceritakan dalam Quran. Kata mayat menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah kami hidup walaupun qarib, sekejap saja. Jadi nanti kita bisa hidup sekejap. Hidup setelah mati itu lama di akhirat, tapi orang mati itu mau minta hidup walaupun sekejap. Tapi bisakah hidup? Tidak. Ketika itu apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku bisa hidup sekejap, semenit, sedetik, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Solawat katanya. Solawat bagus, karena solawat itulah rezeki kita datang insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Tadi kalau dipeturutkan rasanya tak sanggup ceramah mata. Macam barongsai pula. Tapi sampai masanya mengedipkan mata pun tak bisa, dipejamkan orang lain. Makanya kalau ada suami ibu yang tak sembahyang, besok subuh, ini kan mukanya. Aku belum mati, geladi kotor lah. Mudah-mudahan suami-suami taubat. Ini ibu-ibu yang datang ini pasti suaminya baik-baik semua. Karena kalau tak baik tak mungkin diizinkan datang ke Masjid At-Taqwa. Betul? Bang, aku mau dengar ceramah Masjid At-Taqwa, aku mau. Pergilah. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah ke sana. Abang tak ikut. Abang masih ada jadwal kapri 3 set lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dididik di masjid. Allah bisa karena biasa. Apa kata orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Telonjak-lonjak di dalam masjid, lari-lari di masjid, lompat-lompat di masjid. Di Masjid At-Taqwa masih ada anak yang lari-lari lompat-lompat. Masih. Oh, itu ada anak kecil. Pecinya sama pula macam peci. Itu ada anak kecil. Itu pecinya peci petinju MMC Rusia. Masya Allah. Kalau ada anak kecil menjerit-jerit tarawih, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Datang orang tua yang tak tahan, pergi balik. Aku nengok boleh naik darah tinggi, balik. Padahal anak nilai akan menjadi imam 20 tahun akan datang. Ini nilai akan menjadi ketua masjid. Ini akan menjadi pembina yayasan. Mereka ini yang akan melanjut. Kita khawatir kalau masjid diisi orang tua semua. Memang tenang, tak ada suara ribut. Hanya batuk-batuk panjang. Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung balik kuman darah tinggi mati langsung. Malaikat maut kalau datang mencabut nyawa tak menengok akte kelahiran, betul? Menengok tua dan muda, betul? Saya ini sudah berapa banyak jamaah yang curiga. Ustaz, jangan banyak betul jadwal ceramah. Saya tengok Ustaz kita sampai hari Jumat nih. Buktinya sampai malam Sabtu masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau aku mati malam ini, maka jadikanlah kematianku ini berhenti dari buat dosa. Saya maksud saya tadi mau mengetes kira-kira jamaah ini sayang tak sama aku. Kalau aku mati malam ini, jadikanlah kematianku itu berhenti dari buat dosa. Tapi kalau aku hidup besok, mana yang lebih baik? 1 ekor ikan paus atau ikan teri tapi 1 kontainer? Bagus ikan teri banyak. Karena kalau paus mati 1 selesai. Tapi kalau ikan teri melimpah ruah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada anak belum tentu bisa membantu. Iya kalau anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang yang bersedekah itu nanti di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Malam ini saya ceramah, ada atapnya, ada mimbarnya, ada kubahnya, tapi nanti di padang mahsyar tak ada atap. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung tercabut. Kalau gunung tercabut, apalagi atap masjid. Kalau gunung tercabut, apalagi rumah. Di mana kita bernaung? Kita bernaung di bawah sedekah. Jadi Pak Haji yang mewakafkan tanah 13,5 hektar, itu naungannya itu macam flyover nanti di akhirat.
Adapun yang mengasih duit 5.000 itu macam koran bekas. Ustaz Somad ini menyepelekan sedekah. Jangan berkecil hati. Yang bersedekah 2.000 perak pun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi tetap dibalas Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang 2.000 itu apa? Ongkos masuk WC, buang air kecil. Itu. Nah, jadi yang ngasih 2.000 masuk surga juga, cuma agak-agak dekat WC sedikit. Tapi kalau jamaahnya mengaji, dia paham mana ada WC di surga. Di surga itu orang tidak buang air besar, tak buang air kecil. Nah, jadi Ustaz pun tak selamanya juga cakapnya itu bisa dipegang. Ustaz Somad diluruskan kalau dia salah, maka jamaah ini semuanya akan masuk surga Jannatul Firdaus. Siapa yang mengatakan kita masuk surga? Nabi, bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya? Terserah, kalau tak percaya masuk neraka. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.